Tidak ada gunanya berkeluh kesah, tapi cara yang paling ampuh adalah dengan berdoa. Pencipta sang sabda yang terkasih, pada kesempatan ini saya, Januarius Felix Ato, akan membawakan khotbah dengan tema jika doa nampaknya tak terjawab, dengan mengambil inspirasi dari perikop Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup itu seperti roda yang sedang berputar. Kadang kita di atas bersukacita, tapi kadang kita berada di bawah mengalami cobaan dan kesulitan. Ketika cobaan datang menghampiri, tidak ada gunanya berkeluh kesah, tapi cara yang paling ampuh adalah dengan berdoa. Kenapa saya katakan doa? Karena doa mengalahkan segalanya. Doa adalah cara untuk membuka anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, karir, dan kesehatan, dan dalam hidup kita. Doa itu punya kekuatan. Doa itu bisa menyembuhkan, dan doa bisa membawa keajaiban. Lantas apa yang terjadi jika doa yang dipanjatkan tak kunjung ada jawabnya? Sudah bertekun dalam doa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi belum ada jawaban. Perubahan nyata, masih ada penyakit, hutang masih ada, bahkan beban hidup itu masih terasa. Yang dicintai masih pergi entah kemana. Pertolongan tak kunjung datang. Harta benda bahkan sekarang sudah tiada. Salahkah saya? Kenapa Tuhan kok tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan kok tega? Kenapa Tuhan kok tidak bantu saya? Di manakah Dia di saat saya membutuhkannya? Salahkah kita kalau semua hal itu membuat iman yang selama ini tegar bagai batu karang perlahan-lahan mulai terkikis karena keraguan? Salahkah kita jika kita mengalami pergulatan iman? Untuk kalian yang saat ini merasakan imanmu sedikit tergoyah, apakah kalian masih berdoa? Jika kalian tetap berdoa, kalian luar biasa. Kenapa saya katakan kalian luar biasa? Karena apa, saudara? Ada orang yang putus asa, bahkan sampai membenci Tuhan. Karena Tuhan begitu cuek sama doa kalian dan tetap tidak dikabulkan. Saudara, saya ingin katakan bahwa doa itu tidak simpel, tidak semudah yang dipikirkan oleh kita. Saudara, untuk itu jangan menyerah jika sesuatu yang kau minta kepada Sang Pencipta belum juga ada jawabannya hingga detik ini. Jangan galau dan panik jika doa-doa yang selalu kau dengungkan setiap waktu belum juga terjawab. Bersabarlah, Tuhan sedang merangkai waktu yang tepat untuk mengabulkannya. Saudara, Tuhan akan memberi jawaban setelah Dia mengetahui jika kau memang pantas mendapatkannya. Mungkin saja doa-doamu itu
telah terjawab. Namun hanya saja kau tidak menyadari. Mungkin kau lupa untuk mensyukuri. Mengapa demikian, saudara? Dalam Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 11 mengatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Saudara, saya ingin katakan bahwa Tuhan begitu sayang dengan kamu. Dia begitu mengasihimu. Dia bahkan tidak marah bahwa kamu sudah mempertanyakan Dia. Dia bahkan tidak marah walaupun kamu merasa kecewa. Tidak sama sekali, karena Dia mengerti kamu. Dia melihat segalanya. Dia melihat semua yang kau lakukan, semua yang kamu rasakan. Dia melihat setiap langkah, setiap waktu. Tidak ada satupun yang luput darinya. Semua usaha, semua doa, semua air mata, tidak ada satupun yang jatuh sia-sia. Karena semua ditampung di dalam tangannya. Ingat, doa itu bukanlah cara untuk kita menyuruh-nyuruh Tuhan dan meminta Dia untuk menyelesaikan tugas dan masalah dengan cara kita. Lebih parah lagi, kadang bahkan kita kurang ajar dengannya dengan memberikan deadline ke Dia. Doa itu juga bukan mempersiapkan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Saya ingin katakan bahwa Tuhan ada di kehidupan kita bukan untuk menyenangkan kita. Tidak, saudara. Tapi Allah menciptakan manusia sebagai alat di tangan Tuhan. Bukan menciptakan manusia supaya manusia memperalatkan Tuhan. Hello saudara, tidak saudara. Karena apa saudara? Tuhan pas mendengarkan doamu. Tuhan merasa pusing. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk manusia, untuk memuaskan kita, tidak saudara. Jadi saudara, jika saat ini mungkin doamu belum terkabulkan, maka carilah dengan memperbaiki caramu berdoa, caramu beribadah. Dan yang perlu diperhatikan juga saat berdoa adalah mungkin saja mulutmu berkata ini, sementara hatimu tidak sinkron dengan ucapanmu. Lisanmu berkata tulus, sementara hatimu penuh dengan dendam. Ketika berdoa pun, Tuhan melihat dirimu. Apakah kau sungguh-sungguh atau hanya sekedar ingin saja? Lalu setelah kau dapat, kau akan melupakan semuanya, bahkan Sang Penciptamu sendiri. Jika seperti itu caramu berdoa, doamu tetap akan diterima olehnya, namun akan terkabul jika dirimu telah melakukannya lagi dengan cara yang baik, tulus dalam hati, dan tidak ada penyakit hati yang menyertainya. Jika hati dan dirimu sudah bersih, maka perlahan doamu akan segera terkabul. Namun perlu dicatat saudara, jika doamu sudah terkabul, jangan pernah lupa untuk selalu memohon kepadanya. Kembali atas hidup yang kau miliki di atas dunia, dan jangan lupa untuk mensyukurinya. Oleh karena itu saudara, jika memang kita beriman, pastinya kita akan tetap percaya.
Tuhan memberkati. Semoga. Amin.